Yo, what's up guys, and welcome back to Basic Knowledge YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, kalian semua pada request kemarin pas gue ngepost di Instagram, di YouTube, pengen ngebahas konten keyboard lebih banyak nih guys. Dan yes, kali ini kita udah kedatangan sebuah keyboard dari brand lokal nih ya, yang juga kita pernah bahas sebelumnya, yaitu Noir Gear, yang mana baru aja ngerilis nih keyboard terbaru mereka, yaitu OLV75. Yes, kita akan unboxing dan juga kita akan cobain, jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! So yes, here we go guys. OLV75 Noir Gear 75% mechanical keyboard for your peak productivity and gaming. Ini adalah special edition dari Noir Gear, yang mana OLV ini adalah singkatan dari Olive, karena dia menggunakan olive colorway. Jadi kalau kalian bisa lihat boxnya juga ini warnanya hijau, ada hijau tua, jadi shade of warna hijau. Dan ini juga didesain oleh Noir Gear in Jakarta. Jadi kalian bisa lihat ya, tertulis dengan sangat jelas. Oke, dan slogannya seperti yang kalian bisa baca juga, boost productivity dan elevate gaming experience. Dan mechanical keyboard sendiri memang ditujukan khusus nih ya buat kalian yang suka-suka ngetik dan juga gaming, karena dia memberikan feedback dari mechanical keys-nya. Sekarang kita cek ke bagian belakangnya. Kalian bisa lihat ada beberapa isi dari boxnya, seperti ada kabel, ada dongle 2,4 GHz karena keyboard ini keyboard wireless, ada switch extra dan juga ada keycap puller dan switch puller 2-in-1 sama extra keycaps, yang mana mungkin ini warnanya nanti kita akan cek juga. Compatibility, dia compatible dengan Windows dan juga dengan Apple alias Mac, dan ya sisanya sih kurang lebih ada spesifikasi lengkapnya juga. Layoutnya 84 keys atau 75%. Keycapnya menggunakan bahan PBT double shot 1,5 mm, jadi cukup tebal. Beratnya 675 gram dengan dimensi kurang lebih segitu. Layout 75% standar. Dan switchnya sendiri menggunakan Gateron mechanical switch dengan lifetime 50 juta. Baterainya 2000 mAh, ada koneksinya tadi 2,4 GHz, ada Bluetooth juga, bisa buat 3 device, dan ada wired compatibility dengan ada driver juga, di mana aplikasi atau software ini compatible cuma di Windows aja, dan ini untuk isi boxnya. QR code-nya bisa kalian scan kalau kalian pengen download ke software atau aplikasinya. Dan langsung aja kita buka boxnya. Oke, so here we go guys. Pertama kita dikasih sebuah stiker dari brandnya sendiri, yaitu Noir atau bacanya ya. Dan ini ya tadi keycaps ekstranya beserta ada switch cadangan, yang mana ini menggunakan switch Gateron Yellow. Katanya juga ada pilihan untuk switch warna coklat atau Gateron Brown. Oke, ini untuk keycap cadangannya, dia bisa kasih beberapa warna, ada warna hijau olive sama ada warna krem juga. Mungkin nanti yang ada di dalam sini adalah warna kebalikannya ya, nanti kita cek bareng-bareng. Dan langsung aja, ini dia untuk keyboardnya, masih terbungkus plastik, kita keluarin dulu sambil kita cekin sisanya. Ada user manual OLV75 Olive 75, dan yes, seperti yang kalian bisa lihat ada shortcut juga buat kalian. Kalau kalian pengen cek bisa langsung di post aja. Untuk misalnya gonta-ganti backlight, untuk media control, flash forward, volume minus plus juga bisa semua. Untuk Mac dan Windows juga udah ada pilihannya, dan ada ekstra tambahan misalnya kalau kalian pengen custom lighting dan lain-lainnya. Oke, terakhir di bagian dalam masih ada beberapa aksesoris lagi. Pertama kita dapat kabel, dan tadi kita dapat beberapa, ada switch puller 2-in-1, dan terakhir ada extra keycaps lagi guys, yang warnanya juga sedikit beda mungkin ya sama yang ini ya. Nanti kita keluarin aja semua buat kita cek bareng-bareng. Dan sekarang yes, kita akan langsung aja cobain keyboardnya. Oke, let's check this out. Look at that. Nice. Ini dia Olive 75, jadi keyboard dengan layout 75%. Artinya apa sih 75% itu? Kalau kemarin kan kita baru aja bahas 65% ya, yang mana dia itu nggak ada F-row. Jadi 75% bedanya itu adalah dia ada function row-nya ini guys di atasnya, dan total keys-nya tadi sekitar 84 keys secara total. Dan ini layoutnya juga nggak exploded, yang mana artinya tadi kalian bisa lihat ini semua dia bergabung menjadi satu, ya, jadi satu kotak full kayak gini. Nah, yang keren adalah dari si Olive 75 ini, yang pas gua cek specs-nya adalah dia itu menggunakan south facing PCB,
Yang artinya apa? Artinya kalau dia pakai keycap dengan cherry profile itu nggak akan ada interference. Beda kayak waktu itu kita juga sempat ngecekin keyboard 75% yaitu Rover 84. Dia itu pakai north facing PCB dan pakai keycap cherry profile. Which is yang dipakai juga sama si Noir ini, yang mana cherry profile itu keycapnya itu rada-rada ceper guys. Jadi kalau kalian pakai yang south facing PCB, dia nggak akan interference. Kayak kemarin kita juga sempat bahas juga interference di video unboxing Roof Sera 68. Nah kali ini kita akan cek gimana sih south facing PCB sama north facing PCB ya. Dan yes, seperti yang kalian bisa lihat nih ya, ini dia yang namanya south facing PCB. Jadi LED-nya itu ada di bawah dan soketnya itu ada di atas. Yang mana dia jadi LED-nya itu ngadepin ke arahnya, yang mana ini artinya adalah ini south facing, ngadep ke selatan. Nih sambil kita coba hidupin aja biar kalian bisa lihat, dia itu juga ada LED-nya. Jadi ada perki RGB, dan ini juga hot swap universal 5 pin, jadi kalian bisa ganti switch-nya ke switch yang kalian mau. Dan switch yang kita dapat ini bawaannya adalah Gateron Yellow, dan juga ada pilihan buat Gateron Brown. Oh ya, sambil kita compare, gue akan share sedikit nih ya, masalah interference biar lebih clear juga. Yes, jadi yang gue pegang ini adalah Noir N1 65%. Jadi ini keyboard yang kita tes juga, dan menurut gue ini keyboard 65% yang enak banget waktu itu. Dan switch yang dipakai ini adalah masih Gateron juga memang, tapi PCB-nya itu menggunakan north facing. Seperti yang kalian bisa lihat nih, lampunya ada di atas ya. Beda sama ini yang LED-nya tuh ngadep ke bawah guys. There you go. Nih, jadi LED-nya satu di atas, satunya di bawah. Ini yang membedakan north facing dan juga south facing PCB. Dan ketika LED-nya dia di bawah, dia itu nggak akan ada namanya interference guys. Makanya sebenarnya kenapa keyboard-keyboard sebelumnya yang pakai si north facing PCB dia menggunakan keycap profilnya OEM. Nih kalau kita lihat ya, kita samping-sampingin, karena OEM ini profilnya lebih tinggi, lebih tebal dibandingkan sama cherry profile yang ada di Olive 75 ini. Yang mana kalau OEM itu nggak akan ada interference. Makanya kalau orang bilang kalau kalian beli keycap cherry profile, hati-hati interference. Tapi selain cherry profile, profile kayak OEM, SA, XDA itu semua aman dari interference. Oke, sekarang kita coba tes-tes dulu nih suaranya gimana ya. Pretty good. Stabilizernya semua udah no rattle sejauh pendengaran gua ya. Dan memang dari segi suara dia masih cukup ada karakter yang bisa kalian improve. Dan di dalamnya sendiri dia juga pakai plate aluminium guys ini guys. Yang mana biasanya berbeda sama beberapa keyboard-keyboard prebuild lain yang pakai plate-nya itu adalah stainless steel. Aluminium ngasih suara yang lebih, ini lebih agak sedikit clacky, bisa dibilang nggak talky, tapi clacky-nya yang clacky enak. Nggak terlalu berisik gimana gitu. Kalau kita compare ya sedikit ya sama yang plate stainless steel kayak yang ada di Noir N1. Dia lebih keluar, lebih berisik suaranya bisa dibilang. Sedangkan di aluminium dia lebih berkarakter. Lebih bulat juga, ditambah dia juga udah ada namanya plate foam di bawahnya, jadi suaranya itu nggak hollow. Ini typing experience-nya enak sih. Dan yes, ngomongin typing experience, langsung aja kita akan cobain bikin sound test buat si Noir Olive 75 ini. Let's go. Sekarang kita cekin aplikasinya juga.
So yes, itu tadi guys untuk sound test dari Olive 75. Dan seperti yang gue bilang tadi suaranya memang lebih ke clacky dibanding ke talky. Mungkin kayaknya gue curiga karena penggunaan plate aluminium tadi guys, sama ada plate foam juga. Jadi dari segi sound dia emang lebih ke clack. Tapi dari segi tapping feel menurut gue juga ini nggak hollow, jadi udah cukup oke. Walaupun ya secara mounting keyboard dia itu masih tray mount, jadi pada dasarnya emang stiff dan kaku. Plus ketika gue buka juga di dalamnya ini masih kosong guys. Jadi mungkin kalau kalian pengen typing feel yang lebih enak, bisa dikasih foam tambahannya gitu. Cuma satu yang gue note adalah dia tuh typing angle-nya yang mungkin ini agak sedikit landai, ditambah dia juga di belakangnya nggak ada stand tambahan buat angle keyboardnya gitu guys. Jadi ya mungkin solusinya bisa ditambahin kaki atau ya kalian mesti adaptasi aja dengan si typing angle-nya Olive 75 ini. Dan yang selanjutnya kita juga nyobain software daripada si Olive 75 ini, drivernya. Dan gue juga menemukan nih beberapa kali itu nggak kedetect. Jadi triknya adalah kita hidupin dulu software drivernya, baru dicolok kabelnya ke keyboardnya, baru bisa kedetect. Dan di sini kalian bisa cek fitur-fiturnya juga lumayan banyak. Kalian bisa kayak ganti-ganti keysnya individual, bisa ngatur makro. Dan yang gue suka adalah di bagian lighting RGB-nya, di mana ada sekitar belasan efek lighting. Tapi yang favorit gue adalah mode musik, di mana RGB-nya itu jadi kayak visualizer daripada si lagunya itu. Lumayan banget buat seru-seruan. Dan sekarang kalau kita ngomongin ke bagian keycaps-nya ini, menurut gue juga kualitasnya udah bagus, double shot, bahannya PBT, di tangan juga rasanya enak, teksturnya juga smooth, dan printingnya juga bisa dibilang cukup konsisten lah. Cuma di huruf F aja sih yang gue ketemuin ini agak sedikit keriting gambarnya. Dan ini juga kalian bakal dapetin keycaps alternatif seperti yang kalian lihat ada di meja. Ini juga gue udah ganti beberapa ya, kayak di Enter, di Arrow key, sama di Spacebar. Jadi total kayak ada 3 colorway. Jadi misalnya kalian bosen ya tinggal gonta-ganti aja, dan juga dapetnya ini banyak banget loh bisa dibilang. Ditambah juga karena keyboard ini tuh udah south facing PCB. Again, kalau kedepannya kalian pengen ganti keycaps itu nggak bakal pusing sama yang namanya interference. Cuma gue baru ngeh juga nih kalau ternyata di bagian F-row, di bagian teratas ini masih pakai north facing. Jadi LED-nya di arah atas. Tapi nggak apa-apa karena di row 1 ini tuh keycaps-nya masih lumayan tinggi profilnya yang cherry keycaps, jadi nggak bakal ada interference. Biasanya tuh cuma ada di row 3 ke bawah ini guys, karena dia keycaps-nya lebih ceper. Jadi ya kalau kalian masih bingung sama north atau south facing ya bisa beli aja keyboard ini karena dia ada dua-duanya. Dan ya terakhir gue juga baru diinfoin kalau kalian beli Noir Olive 75 ini, kalian bisa dapat 1 gram lubricant Krytox 205 grade 0 yang tujuannya itu bisa buat dipakai untuk ke loop stabilizer kalau misalnya masih ada rattle, atau kalau kalian mau loop switch-nya itu juga bisa biar lebih smooth. So ya bisa dibilang komplit lah paket yang ditawarkan sama keyboard ini. Nah, untuk harganya sendiri guys, Noir Olive 75 ini bakal dijual di harga 1,449 juta rupiah. Dan memang di segmen harganya sendiri untuk 75% itu kompetitornya cukup banyak. Keychron K2 itu sekitar 1,4 juta rupiah, tapi ada juga Daxa M84 yang lebih murah, 1 jutaan lebih sedikit doang. Nah, memang keyboard ini tuh tapi lebih kelebihannya tuh menurut gua rekomendasinya adalah karena dia ada pakai south facing PCB tadi, jadi nggak ada lagi interference, dan compatibility keycaps-nya juga jadi banyak karena cherry profile itu bisa dibilang universal guys, dan juga pilihan colorway, pilihan warnanya itu jadi banyak banget. Tapi jangan beli yang clone ya. Nah, keycaps Olive bawaannya juga menurut gua oke, udah pakai plate aluminium yang suaranya juga menurut gua asik, beda sama yang lain, nggak toki-toki doang ya. Dan fiturnya juga lengkap banget, plus dia juga akan layout 75%, ada F-row. Jadi kalau kalian butuh function row ini guys, ini bakal bermanfaat, beda sama mungkin kemarin-kemarin kita bahas itu layout 65%, itu nggak ada function row-nya. Itu yang membedakan. Oke, satu hal mungkin yang di note adalah typing angle-nya. Menurut gua nih typing angle-nya memang agak landai, jadi kalian mesti beli kaki tambahan mungkin biar angle-nya agak sedikit naik dan bikin lebih nyaman. Tapi bergosip setelah adaptasi sekitar 2-3 hari udah lumayan terbiasa. So, yes, itu aja guys buat keyboard Noir Olive 75 ini. Gimana pendapat kalian tentang keyboard ini? Langsung aja ditulis di kolom comment section di bawah, karena gue pengen tahu juga pendapat kalian. Karena ya kalian yang request pengen konten keyboard lebih banyak. Kalau ada tambahan-tambahan yang pengen dikasih, langsung aja ditulis di comment section di bawah. Dan kalau kalian suka videonya, seperti biasa diklik tombol jempol, jangan lupa juga subscribe dan hidupin loncengnya biar kalian gak ketinggalan konten tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao!